Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Banyak dari kita yang merencanakan acara untuk menyambut tahun baruan Masehi, dan gak sedikit orang yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengadakan pesta di malam pergantian tahun 2021. Lalu bagaimanakah tanggapan kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi malam pergantian tahun ini? Untuk itu di video kali ini yang akan kita bahas adalah sejarah tahun baru Masehi. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, tahukah teman-teman siapa yang membuat kalender Masehi ini? Jadi pada tahun 527 Masehi, Kaisar Romawi yang bernama Justinian pada saat itu memerintahkan kepada petinggi gereja Katolik bernama Dionysius Exogus untuk membuat sebuah penanggalan yang nantinya akan dipakai oleh semua orang di muka bumi. Tahun Masehi ini dibuat berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Nah, kalender Masehi ini pertama kali digunakan di benua Eropa. Saat itu, tanggalan Masehi ini diberi nama Anno Domini yang biasa disingkat AD, atau yang memiliki makna tahun Tuhan kita. Karena kalender Masehi ini dibuat oleh seorang biarawan Katolik yang bernama Dionysius Exogus tadi, maka yang dimaksud tahun Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Nah, tahun Masehi ini sebenarnya dibuat bertitik tolak pada kelahiran Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Pada awal mulanya, penanggalan Masehi ini dibuat Dionysius Exogus ini hanya memiliki 10 bulan saja. Namun bukan dimulai dari bulan Januari. Jadi penanggalan tahun dimulai dari bulan Maret. Nah, awalnya ini belum ada bulan Januari dan bulan Februari. Makanya dimulai dengan bulan Maret tadi. Bulan Maret ini dikaitkan dengan dewa Mars. Disclaimer sebentar, orang Romawi ini memiliki kepercayaan paganisme. Paganisme memiliki arti menyembah banyak dewa. Nah, akhirnya diambillah nama-nama dewa yang mereka sembah ini menjadi nama-nama bulan. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, baiklah kita akan menjabarkan asal-muasal penamaan nama bulan pada penanggalan Masehi. Yang pertama, bulan Maret itu diambil dari salah satu nama dewa mereka, yaitu Dewa Mars. Dewa Mars ini adalah dewa yang melambangkan keberanian atau biasa disebut dengan dewa perang. Kemudian bulan kedua yaitu April. April ini diambil dari nama sebuah perayaan menyambut musim semi. Karena di bulan-bulan sebelumnya mereka mengalami musim salju. Nah, perayaan ini disebut dengan perayaan Aprili yang memiliki arti mekarnya bunga di musim semi. Tapi teman-teman, untuk bulan April ini ada dua pendapat. Ada yang mengaitkan dengan April ini diambil dari nama dewa, yaitu dewa Aphrodite yang melambangkan kecantikan dan keindahan seorang wanita. Kemudian yang ketiga adalah bulan Mei. Bulan Mei ini diambil dari nama dewa mereka juga, yaitu dewa Maya yang memiliki arti dewa bumi atau melambangkan kesuburan. Kemudian keempat ada bulan Juni. Bulan Juni ini dari nama dewa Juno. Dewa Juno memiliki makna dewa pelindung. Bulan kelima adalah Juli. Juli ini sebelumnya memiliki nama Quintilis yang artinya kelima dalam bahasa Romawi. Namun diganti menjadi Juli dikarenakan sebuah penghormatan kepada Kaisar Romawi yang memiliki pengaruh yang besar, yang bernama Kaisar Julius Caesar yang lahir pada bulan Quintilis. Makanya nama bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli. Sedangkan bulan Agustus diambil dari nama Kaisar pertama Romawi, Augustus Caesar.
Sementara itu untuk bulan September sampai dengan Desember diambil dari angka bahasa Romawi. Nah, dari sini kita sudah memiliki 10 bulan, yakni dari bulan Maret sampai dengan Desember. Namun setelah penanggalan ini dijalankan, ternyata teman-teman, ini tidak sesuai dengan penghitungan perputaran bumi terhadap matahari. Jadi didapatinya di sana ada selisih 60 hari. Akhirnya dari selisih 60 hari ini mereka bagi menjadi 2, yang menghasilkan tambahan 2 bulan, sehingga hasilnya menjadi 12 bulan. Mereka menambahkan bulan Januarius yang diambil dari nama dewa Janus. Nah, dewa Janus ini adalah dewanya bangsa Romawi yang bertugas menjaga pintu surga. Namun Janus sering digambarkan dengan memiliki 2 wajah di satu kepalanya. Yang satu ke depan dan satunya lagi menghadap ke belakang. Memiliki makna wajah yang menghadap ke depan adalah kemampuannya melihat masa depan. Sedangkan wajah yang menghadap belakang adalah kemampuannya dalam melihat masa lalu. Makanya bulan Janus diletakkan di awal tahun atau permulaan tahun. Yang terakhir bulan Februari. Nah, Februari ini diambil dari nama dewa Febria atau Dewi Febria. Dewi Febria ini adalah dewi kasih sayang. Makanya di bulan Februari ini ada hari Valentine atau hari kasih sayang. Akhirnya dengan tambahan bulan Januari dan bulan Februari, maka lengkaplah kalender Masehi ini memiliki 12 bulan di dalamnya. Teman-temanku seiman, seperti yang kita ketahui banyak masyarakat kita yang merayakan pergantian tahun baru ini. Bahkan seluruh belahan dunia pun ikut merayakannya. Dan gak sedikit juga jumlahnya dari kita umat muslim yang ikut serta dalam perayaan tahun baru ini dengan meniup trompet, kembang api, dan ada juga yang memakai topi kerucut khas tahun baru. Namun apakah kalian tahu topi kerucut ini diadopsi dari sejarah topi San Benito? Topi San Benito berasal dari kerajaan Spanyol yang dipakai kepada tahanan muslim pada saat itu yang dipaksa untuk murtad. Jadi topi ini juga menjadi simbol untuk membedakan orang muslim dan orang yang sudah murtad di zaman itu. Sobat Jazirah Ilmu yang dirahmati Allah, mendengar kisah barusan sebaiknya kita tidak ikut-ikutan dalam perayaan pergantian tahun Masehi. Karena umat Islam memiliki penanggalannya sendiri yang disebut dengan penanggalan Hijriyah, yang bertitik tumpu pada Nabi kita tercinta, Baginda Muhammad SAW. Semoga kita bisa lebih bijaksana dalam menentukan sikap, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dituntun ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itulah cerita tentang sejarah tahun Masehi. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.